warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah ya, di Ramadan tahun ini kita bisa jumpa kembali seperti biasa bersama saya Putri Humairah. Insya Allah selama 1 jam ke depan di Tabung Maghrib ya. Episode ini juga memang program spesial dari TV 9 Nusantara di bulan Ramadan kali ini. Dan kita akan membahas mengenai Islam dan nilai-nilai kebangsaan. Aduh, bahasanya kok berat banget sih, ngabuburit kayak gini. Gak apa-apa lah ya, kita menambah. Ibaratnya ini investasi leher ke atas kalau kata orang-orang saat ini. Ya, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang luar biasa. Sudah hadir di studio bersama saya Wakil Sekretaris Tanfidiah PWNU Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah SHI MSI. Assalamualaikum, selamat sore Gus Ubed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah kabar baik ya. Baik, agak sedikit batuk dan flu. Alhamdulillah. Mbak Humairah, kok lupa ini bagaimana? Enggak, tadi kan Mbak Cucun katanya. Oh iya, singkatannya Pucum begitu. Oh, Mbak Pucum. Putri Cumairah. Betul, oh iya, karena Mbak banyak Pucum. putri yang lain begitu, oh, Gus. Gitu, ya. Gus, kita bahas mengenai Islam dan nilai-nilai kebangsaan ini ya bagi pemirsa di rumah sambil kok kesannya gimana ya, menunggu maghrib kayaknya enggak ya, memanfaatkan waktu begitu ya, memanfaatkan waktu jelang berbuka ngaji kebangsaan ini. Waduh, kalah Gus Miftah ini. Ya, konsep kebangsaan dalam Islam bagaimana Gus penjelasannya? Kita harus mengawali dulu terhadap apa sih terkait dengan penciptaan manusia sejak awal itu. Baik. Jadi Allah dalam Al-Quran itu menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, sungguh kuciptakan kau dari laki-laki dan perempuan, dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan aku ciptakan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah karena takwanya. Maka dalam konteks ini, Allah sejak awal sudah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, sebagaimana juga Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Maka kebangsaan itu merupakan sunnatullah. Artinya memang Allah mengendaki seperti itu. Maka nilai-nilai kebangsaan itu sudah sejak awal tertanam pada diri manusia ketika Allah menciptakan manusia itu sendiri, yang memang tercipta dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa itu? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Agar kalian itu saling mengenal, saling bekerja sama, saling berinteraksi. Itu konsep dasarnya nilai-nilai kebangsaan dalam Islam sebagaimana yang ditegaskan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangunannya itu bangunan kemanusiaan. Jadi konsep kebangsaan dalam Islam itu adalah konsep kemanusiaan sebenarnya. Yang sesuai dengan sila kelima kita lah. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan sila kedua, apa itu? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Nah, ini sudah bahas mengenai Pancasila ini ya Gus ya. Langsung aja nih, mungkin banyak yang apakah Pancasila ini sesuai dengan konsep Islam memang yang ada atau memang bertentangan? Banyak juga yang mempertentangkan juga ini. Justru dalam konsep Pancasila ini adalah konsep yang diambil dari nilai-nilai agama itu sendiri, khususnya nilai agama Islam. Contohnya sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks ini Allah menegaskan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah bahwa Allah, Qul huwa, Allah huwa ahad, satu. Maka itu diadopsi, dikonversi kemudian menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi memang tidak ada yang bisa dipertentangkan dan karena memang selaras. Karena para founding fathers kita itu menjadikan nilai-nilai ideologi bangsa berupa Pancasila itu rumusannya itu memang dari nilai-nilai agama yang sudah inherent, yang sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia. Saya kupas lagi nih Gus. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab sudah sebagaimana kita tegaskan singgung lagi itu, bahwa memang deklarasi awal ketika Islam itu ada, bahwa Allah sudah menegaskan fal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi sembahlah Tuhan Ka'bah ini,
alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberikan kamu makan dari rasa laparmu, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari ketakutanmu. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab ini dalam konteks ini adalah bagaimana kita itu sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sisi manusia. Maka i'dilu huwa aqrabu littaqwa, bersikap adillah kalian karena adil berdekat dengan takwa. Maka segala macam bentuk penindasan, segala macam bentuk ketidakadilan, kezaliman itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, dan itu adalah nilai-nilai murni dalam Islam. Masya Allah, adil dekat dengan takwa. Iya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Nah, yang ketiga ini Gus, persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia. Dalam konteks ini Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian, ya, bihablillah, kepada tali agama Allah, Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa la tafarraqu, janganlah kalian tercerai-berai. Maka nilai-nilai persatuan ini menjadi penting. Untuk apa? Dengan kita bersatu, kita akan bisa melakukan apapun. Dengan kita bersatu, Allah itu ada bersama kita. Allah tidak suka tercerai-berai atau bertengkar, tercerai-berai menjadi berbagai macam hal karena pertengkaran, karena ketidakbersatuan itu di sana jauh dari rahmat Allah. Nah, jadi begitu. Jadi ya'tasimu wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Janganlah kalian tercerai-berai. Sebenarnya dalam ayat ini juga menegaskan hal yang sama. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Wadhkuru, dan ingatlah ni'matallahi 'alaikum, nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepadamu. Idz kuntum a'daan, ketika kalian bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, dan Allah itu menyatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, dan menjadikan kalian itu bersaudara. Maka dalam konteks ini para ulama, khususnya ulama Nahdlatul Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Siddiq, itu membagi konsep-konsep kemanusiaan, itu konsep-konsep persatuan itu menjadi ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah islamiyah. Maka ukhuwah islamiyah itu tidak lengkap tanpa diimbangi dengan ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa setanah air, dan juga ada ukhuwah insaniyah atau basyariyah, persaudaraan antar sesama manusia. Ini luar biasa nilai-nilai dalam Islam itu yang kita kaitkan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Masih ada 2 sila lagi nih Gus. Iya. Masya Allah. Ini ya. Lalu yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jelas. Al-Quran juga mengatakan wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, wasyawirhum fil amr. Ya, bermusyawarah kalian dalam tiap perkara. Fa idza azamta fatawakkal. Ketika ada perbedaan maka fatawakkal Allah, maka kembalikan itu semuanya kepada Allah. Maka nilai-nilai musyawarah ini menjadi penting untuk kita bumikan, untuk kita lestarikan. Karena ini bagian dari nilai-nilai agama itu sendiri. Dan kemudian jangan lupa ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada ulil amri itu juga bagian dari rentetan. Ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka kepada ulil amri pun juga demikian. Maka proses-proses demokrasi berupa musyawarah, baik itu musyawarah melalui keterwakilan, ya, melalui pemilihan DPR, MPR, melalui pemilih presiden, ataupun pemilihan secara langsung, itu adalah bagian dari proses-proses musyawarah yang dilakukan oleh bangsa ini dalam konteks ilmu siasah, siasah at-tasyri'iyah. Itu disebut dengan kontrak sosial oleh Ibnu Khaldun. Bagaimana kontrak sosial antara sesama ini merupakan kesepakatan yang membentuk sebuah konsensus negara, ijma dalam konteks ini, yang itu nilai-nilainya adalah bersumber dari nilai-nilai ajaran agama. Masya Allah. Ya, artinya demokrasi ini juga bagus begitu ya, karena meningkatkan rasa musyawarah juga. Oh iya, nilai-nilainya itu sudah diatur, memang nilai-nilai dalam Al-Quran secara mendasar itu sudah diatur. Tadi itu wasyawirhum fil amri. Nah Gus, sila terakhir ini ya, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi memang konsep-konsep keadilan itu tidak memandang bulu tadi itu ya. Yang adilu huwa aqrabu littaqwa. Kemudian nilai-nilai musawah, nilai-nilai persamaan, itu merupakan nilai-nilai yang sangat-sangat memang dihargai atau dijunjung di dalam Islam. Nabi Daud itu juga diperintah oleh Allah
itu untuk membumikan keadilan. Oh, baik. Ya, untuk membumikan keadilan pada Bani Israel. Jadi dalam konteks ini ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'an itu, ya Dawudu itu ya, wahai Daud, saya sungguh turunkan kitab Zabur kepadamu itu untuk menjadi apa? Untuk menjadi panduan agar kamu itu membumikan nilai-nilai keadilan bagi umatmu. Jadi memang nilai-nilai keadilan ini sangat diperhatikan atau sangat dijunjung tinggi dalam konteks agama Islam ini. Baik, Gus, kita akan bahas lebih lanjut ya. Ini luar biasa sekali bagaimana juga Islam dan nilai-nilai kebangsaan. Kita akan bahas lebih lanjut, dibahas mengenai Islam dan nilai-nilai kebangsaan. Masih bersama dengan Gus Ubed. Namun saya informasikan bagi pemirsa yang di rumah ingin bertanya, silahkan Anda bisa berkirim pesan melalui nomor WhatsApp kami di nomor 0821 31744321. Nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Insya Allah pertanyaan Anda akan dijawab langsung bersama Gus Ubed. Gus, tadi kita sudah mengupas satu persatu mengenai sila-sila dari Pancasila. Yang ini juga ada kaitannya dengan nilai-nilai kebangsaan dan ternyata juga memang selaras dengan konsep. Iya, sebenarnya itu dalam padanan Islam. Dalam konteks ini para ulama itu sudah melakukan ijtihad dalam konteks maqasidus syariah. Jadi dalam konteks maqasidus ada namanya usulul khamsah. Ada dasar-dasar yang 5 yang itu merupakan nilai-nilai pokok dari maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah kehendak Tuhan di dalam konteks bagaimana agar kita itu bisa hidup bahagia dunia akhirat. Masya Allah. Enggak hanya dunia aja. Tidak hanya dunia akhirat. Pertama adalah konsep hifdzuddin. Bagaimana kita itu memelihara agama. Bahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, As-Sunnah, itu bagaimana harus kita lestarikan. Harus kita bumikan, itu namanya hifdzuddin. Bagaimana sholat kita, bagaimana zakat kita, bagaimana haji puasa kita. Itu adalah konteks bagaimana kita memelihara agama. Termasuk juga bagaimana agama itu menjadi ruh daripada kehidupan manusia itu sendiri. Nilai-nilainya. Kemudian yang nomor 2 itu adalah hifdzun nafas. Jadi memelihara jiwa. Baik. Maka apabila ada hal-hal yang itu bertentangan dengan nilai-nilai hifdzun nafas, itu adalah nilai-nilai yang perlu kita perangi. Contohnya pembunuhan, kemudian menyakiti orang lain, korupsi di antara. Kalau korupsi itu nanti masuk kepada hifdzul mal namanya, memelihara harta kepemilikan bersama. Di samping hifdzun nafas itu ada hifdzun nasl. Di samping itu juga ada hifdzul akal. Jadi setelah hifdzun nafas itu ada hifdzul akal, memelihara nalar sehat kita. Orang-orang yang menyimpang dari hukum itu adalah orang-orang yang tidak memelihara nalar sehat. Dia tidak melakukan hifdzul akal. Maka orang-orang yang menyebarkan narkoba, kemudian berita-berita hoak, itu termasuk mereka-mereka orang-orang yang bertentangan dengan nilai hifdzul akal. Itu harus diperangi. Setelah itu ada yang namanya hifdzun nasr. Hifdzun nasr itu memelihara keberlangsungan regenerasi, termasuk bagaimana kita itu melakukan hubungan suami istri, kemudian dalam bingkai rumah tangga, bukan melakukan perzinaan dan lain pergaulan bebas. Itu adalah nilai-nilai yang berlawanan dengan hifdzun nasl. Kemudian yang terakhir adalah hifdzul mal, yaitu bagaimana kita itu memelihara kepemilikan bersama. Kepemilikan bersama itu dalam konteks ini adalah bangsa ini itu milik kita. Bumi, air, tanah, udara itu milik kita bersama. Maka ketika ada orang melakukan korupsi, ngemplang pajak dan lain sebagainya, itu harus diperangi karena itu berlawanan dengan nilai-nilai hifdzul mal. Karena nilai hifdzul mal itu adalah nilai-nilai yang inherent dalam nilai ajaran agama kita. Masya Allah. Sudah disinggung salah satu contoh yang memang lagi hits. Bukan akhir-akhir ini lagi ya, sebelum Ramadan sangat ramai sekali. Waduh, langsung panas di studio. Iya. Gus, kita bahas tentang banyak masyarakat di Indonesia khususnya memang saat ini, wah ini udah nggak boleh ini menunjukkan bermewah-mewahan di media sosial dan sebagainya. Wah ini taat pajak nggak nih? Nah saat ini banyak sekali orang yang merasa dikhianati. Saya sudah bayar pajak, tapi ternyata pajaknya disalahgunakan dan sebagainya. Kalau menurut Gus Ubed bagaimana? Ya tentu itu sangat melanggar nilai-nilai kebangsaan, apalagi nilai-nilai keagamaan. Maka itu termasuk terkategori pencurian, perampokan, dan itu harus dihukum seberat-beratnya. Maka apabila ada
dalam akhir-akhir ini ya ada pemberitaan viral terkait dengan gaya hidup pejabat yang bermewah-mewah, yang pamer, ya seperti itulah kira-kira. Maka itu harus ya diingatkan. Karena Anda itu menjadi pejabat itu bukan untuk memperkaya diri. Anda menjadi pejabat itu sebagai pelayan umat, sebagai abdi negara. Yang namanya abdi itu kan mengabdi, bukan malah mengambil keuntungan. Maka tuan Anda itu adalah rakyat. Tuan Anda itu bukan diri Anda sendiri, tapi yang memerintah Anda itu rakyat. Apalagi kedaulatan tertinggi di Indonesia itu di tangan rakyat. Maka ketika Anda itu bermewah-mewah, pamer sana sini, maka itu jelas Anda itu menyalahgunakan amanah rakyat, dan rakyat itu berwenang untuk menghukum Anda. Oke, Masya Allah ya. Kalau sampai timbul ada krisis kepercayaan, Gus, akhirnya masyarakat, udah males bayar pajak. Sebenarnya pajak ini juga termasuk nilai-nilai kebangsaan nggak sih, Gus? Loh iya, jadi nilai-nilai kemaslahatan itu juga diantaranya diambilkan dari bagaimana kita itu berbagi antara yang satu dengan yang lain. Maka sebenarnya konsep membayar pajak itu adalah bagaimana kita itu mendistribusikan harta yang kita miliki itu untuk kepentingan bersama. Maka di sini tidak ada monopoli dalam kekayaan itu, apalagi kemudian kekayaan itu dihegemoni menjadi kekayaan pribadi dan kroni-kroninya. Maka itu tidak sangat berlawanan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam sendiri. Makanya tadi itu saya katakan sejak awal, deklarasi umat Islam itu falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan Ka'bah ini apa? Alladzi at'amahu min ju', yang telah memberikan kamu makan dari rasa laparmu. Maka aqimis shalah wa atuz zakah. Menjalankan ibadah sholat wajib, tapi jangan lupa zakat. Nilai-nilai zakat ini nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemanusiaan, agar kita itu ya membayar sebagian yang kita dapatkan melalui zakat itu. Maka perintahnya jelas, khudz min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka, sodakotan tutohiruhum, sebagai sodakoh, sebagai zakat. Untuk apa? Sodakoh tutohiruhum, untuk membersihkan, watu zakihim, dan mensucikan. Maka sebenarnya ketika kita itu membayar zakat, berinfak, bersedekah, itu kembalinya kepada kita sendiri, yaitu membersihkan harta kita dari hal-hal yang tidak baik. Kalau kita paham, bukan malah mengurangi, merasa terkurang ya, hartanya. Hartanya tidak malah berkurang. Apalagi kemudian ketika ada orang bayar pajak, ada orang zakat, ada orang membantu bencana-bencana, ikut dientet, dikemplang dan sebagainya. Oh, itu kejahatan yang menurut saya itu itu semisal korupsi, extraordinary sudah itu. Masya Allah, lebih dari korupsi. Iya itu. Iya, karena bukan haknya. Orang yang susah masih diambil lagi haknya. Wah, ini kejahatan yang luar biasa. Oke, Masya Allah. Iya, Gus. Gus, ini juga sering jadi pertanyaan bagi pemirsa ya. Tadi kan sempat disebutkan, Gus, mengenai bahwa Allah itu menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya kan? Nah, lantas ini juga bisa menimbulkan banyak sekali polemik dan juga masalah. Kenapa nggak dibuat sama aja begitu, Gus? Ya, sebenarnya bisa saja. Allah itu menciptakan kalian itu menjadi bangsa yang satu. Ummatan wahidah bisa saja. Akan tetapi memang ya sejak awal memang Allah tidak menghendaki demikian. Sehingga apa? Sehingga kita bisa untuk menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian khitabnya ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Itu untuk seluruh manusia. Karena apa? Karena Rasulullah pun diutus tidak hanya untuk satu umat saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apapun bangsanya, apapun sukunya. Untuk apa? Agar kita itu patuh kepada syariat, kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ketika Allah itu ingin menciptakan manusia itu satu saja, seragam saja, ya itu bisa-bisa saja. Akan tetapi kemudian bagaimana kemudian kita mampu menunjukkan kebaktian kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila tidak dijadikan dengan bermacam-macam itu. Adanya siang, adanya malam, adanya hitam, adanya putih, adanya bumi, adanya langit, itu semuanya adalah merupakan bagian dari sunnatullah. Keragaman itu adalah indah. Tidak mungkin Allah menciptakan bangsa itu kemudian jadi laki-laki semuanya, perempuan semuanya.
Bagaimana kita bisa beranak pinak, bagaimana kita bisa berkembang biak, karena itulah kehendak dan ketentuan Allah semacam itu. Masya Allah, iya. Ya. Bagaimana sunatullah? Coba kalau dengan hidup di dunia perempuan saja, kira-kira ya? gimana? Terus gak ada masalah juga ya? Tidak ada masalah juga, iya. Tadi kita bahas sudah banyak lah bagaimana juga konsep-konsep dasar dalam Islam memang juga ada kaitannya dengan kebangsaan. Nah, di zaman Rasulullah, apakah sudah ada memang betul konsep-konsep dalam nilai-nilai kebangsaan ini? Ya, Allah sudah langsung menegaskan dalam Al-Qur'an, la uqsimu bihadzal balad. Ya. Jadi Allah itu bersumpah atas nama bangsa, yaitu Mekah itu. Baik. Wa anta hillun, dan sungguhnya engkau Muhammad itu ada lahir bihadzal balad di Mekah. Gitu. Wa walidi wa ma walad, kan begitu. Jadi memang di dalam Al-Qur'an itu sudah memang menegaskan demikian, cinta kepada bangsa, cinta kepada tanah air itu merupakan nilai-nilai dasar yang sudah ditanamkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu membangun pertama kali ya di sana, membawa Ismail ke sana, kemudian beliau itu berdoa. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim meletakkan bayi Ismail itu, beliau langsung berdoa, ya, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuk ahlahu minas samarati man amana billah, kan begitu kan? Iya. Iya. Jadi ketika Mekah itu pada saat itu kering sekali, kemin dzurriyyati biwadin ghairu dzar'in inda baitikal muharram, kan begitu. Sesungguhnya aku, katanya Nabi Ibrahim, meninggalkan sebagian keturunanku biwadin, di wadin itu ya lembah, biwad ghairu dzar'in, yang tidak ada pepohonan di sana, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Ya, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Jadi ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, warzuk ahlahu minas samarat, dan berikan rizki masyarakatnya, rakyatnya itu minas samarat, dari buah-buahan dan sebagainya, agar mereka beriman kepada Allah. Maka memang sejak awal, mulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika beliau itu meletakkan Nabi Ismail di Baitul Haram, ditinggalkan bersama ibunya Hajar, yang napak tilasnya itu kita saksikan ketika kita melakukan ritual haji. Itu sudah ada nilai-nilai di sana, nilai kebangsaan, nilai-nilai cinta tanah air, sehingga Nabi Ibrahim berdoa agar negeri ini menjadi negara yang aman, yang makmur, yang diberikan rizki oleh Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah. Seberapa pentingkah urgensinya kita cinta tanah air? Kadang kan gini, alah mikir keluarga sendiri aja sudah pusing. Kita mau cinta tanah air kayak gimana? Ya sangat urgen sekali. Coba bayangkan, sampean di negara-negara di luar Indonesia, yang dilanda konflik tiap hari, yang dilanda peperangan antar saudara, tidak aman mereka di sana, tinggal tidak nyaman mereka di sana. Maka keberadaan bangsa yang aman, tentram, kemah, ripah, loh, jinawi, di sana ada ampunan Tuhan, sangat penting. Karena disitulah kita bisa menegakkan nilai-nilai sendi-sendi agama. Kita bisa ibadah sholat dengan tenang kalau negara kita aman. Kita bisa berpuasa dengan nikmat, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan persaudaraan, penuh dengan syiar Ramadan yang begitu hebat seperti sekarang ini, karena negara kita ini aman. Maka nilai-nilai kebangsaan merupakan nilai yang urgent banget, karena ini adalah salah satu nilai yang bisa terwujud, ibadah kita bisa terwujud dengan baik dan sempurna ketika kita itu aman tinggal di sebuah bangsa. Coba lihat di negara-negara yang konflik itu, mereka tidak aman dan mereka selalu khawatir. Selalu khawatir. Karena apa? Karena bangsanya tidak aman. Karena keberadaan dirinya walaupun bagian dari terkecil dari sebuah komunitas masyarakat atau rakyat sebuah bangsa, tapi kalau sudah kondisi bangsanya tidak aman, perang terjadi di mana-mana, kekerasan terjadi di mana-mana, maka itu kita walaupun beragama tidak tentram, tidak aman, tidak nyaman untuk kita beribadah kepada Allah. Masya Allah, ini yang sering luput mungkin ya bagi pengingat juga buat saya dan mungkin pemirsa di rumah. Iya ya, negara kita aman-aman aja. Iya ya, kita bisa ibadah dengan tenang. Betul. Waktunya pun tidak terlalu lama dan tidak terlalu pendek ya, puasanya tidak ada negara itu seperti Indonesia. Di negara-negara lain, bahkan di negara-negara Timur Tengah sendiri, orang-orang itu memang dibatasi, keluar malam dibatasi, kemudian azan itu pakai pengeras suara dibatasi. Kita walaupun ada batasan-batasan, itu kan sangat
tinggi toleransinya. Kita bisa cari makan jam berapapun, 24 jam bisa. Coba tinggal saya pernah tinggal di beberapa negara, di Hong Kong pernah, ya di Cina pernah, Gimana Gus di perbedaannya? Mesir juga pernah. Ya sangat jauh. Artinya apa? Semarak Ramadan, semarak hari Lebaran, semarak silaturahim itu jauh dengan bangsa ini, dengan bangsa Indonesia. Keguyupan, keanekaragaman kita begitu terjaga. Itu adalah merupakan nikmat dan anugerah yang luar biasa dari Allah. Maka kiblat Islam rahmatan lil alamin ada di Indonesia, ada di Islam Nusantara. Islam yang diajarkan oleh baginda agung Nabi besar Muhammad SAW ada di Indonesia contohnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu contohnya ada di Indonesia. Maka tidak heran ketika ada negara-negara Afghanistan, negara-negara Timur Tengah itu belajar bagaimana mengelola kehidupan beragama di Indonesia. Bagaimana kita yang mayoritas, ya 275 juta, 88% itu umat Islam. Bagaimana kita tuh bisa mempertahankan kerukunan dengan baik. Bagaimana keistimewaan kita itu menjalin komunikasi antar sesama. Bayangkan kita terjadi dari beberapa agama, 6 agama. Ribuan pulau, kemudian juga ada suku bangsa, bahasa yang berbeda. Tapi apa? Keragaman itu kita tetap bisa pelihara dalam sebuah naungan negara kesatuan Republik Indonesia dengan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila yang di situ tertanam nilai-nilai agama Islam. Luar biasa. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika, bukan bineka tunggal neka. Apa tuh Gus? Istri ini. Beda ya pemirsa ya, Masya Allah. Jadi iya. berbeda-beda tetap satu jua. Ya bagaimana juga Indonesia ini kita juga harus bersyukur ini ya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jangan pesimis lah, optimis. Wah, negara kita makmur, negara kita damai, aman juga dari konflik. Bagaimana kita juga bisa membentuk atau menciptakan itu mulai dari hal terkecil dari keluarga kita lah. Masih membahas mengenai Islam dan nilai-nilai kebangsaan. Nah, Gus, kalau kita bahas dengan nilai-nilai kebangsaan, ini kan tahun 2023 nih. Tahun depan tahun 2024. Nah, itu sudah banyak gaung-gaung ya mengenai tahun politik, Gus. Untuk bisa menjaga juga bagaimana pasti banyak ya hoax dan mungkin saling kubu sana kubu sini dan sebagainya gitu, Gus. Kontestasi 5 tahunan, baik itu pemilihan presiden, gubernur, bupati, wali kota maupun anggota legislatif, itu memang bagian dari sistem demokrasi yang diatur oleh bangsa. Dan itu sebenarnya bagus. Karena apa? Untuk memberikan kesempatan bagi rakyat menilai sosok pemimpin tersebut apakah sesuai dengan aspirasi rakyat secara kebanyakan. Makanya kemudian demokrasi kita itu kan demokrasi one man one vote. Karena di situ ada suara Tuhan di sana. Vox populi, vox dei kan gitu. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka di sini sangat luar biasa bagus karena ini adalah untuk kemaslahatan rakyat. Nilai maslahat itu adalah nilai yang paling tinggi di dalam konteks tujuan bagaimana kita menegakkan nilai-nilai agama, nilai-nilai kebaikan. Maka jangan sampai kemudian kontestasi 5 tahunan ini berubah menjadi sesuatu yang tidak baik. Karena asalnya memang maslahat untuk memilih pemimpin kita, imam kita. Ya memang persaingan biasa. Persaingan itu merupakan sunatullah untuk memperebutkan menampilkan siapa yang terbaik di antara kita untuk melayani rakyat. Maka yang paling tentu harus diperhatikan oleh bagaimana kita itu walaupun dalam kontestasi yang begitu luar biasa sengit, tidak boleh kemudian terpecah belah. Harus dikedepankan semangat persatuan, harus dikedepankan semangat kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan. Adanya hoak, adanya fitnah, caci maki, menyalahkan satu dengan yang lain, itu adalah nilai-nilai yang perlu kita hindari karena itu mengancam persatuan kita. Maka yang penting untuk ditanamkan adalah boleh kita melakukan kontestasi, boleh kita melakukan persaingan, akan tetapi sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang mengatur tentang itu. Undang-undang itu sebagai rule of the game, aturan main yang harus ditaati oleh setiap kontestan. Walaupun tidak bisa dipungkiri ya bahwa memaksakan diri dengan
berbagai macam adu domba, tipu daya, strategi politik itu memang menghalalkan segala cara itu memang sudah lumrah terjadi dan lazim terjadi. Tapi harus kita minimalisir agar bangsa ini energinya tidak terkuras untuk pertengkaran, perseteruan yang tidak berarti. Yang sia-sia. Artinya tujuannya untuk maslahat, melenceng dengan dinodai dengan hal-hal yang memang tidak seharusnya begitu ya, makanya kemudian kita tuh harus dengungkan terus, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman wala takun. Lah itu hubbul waton minal iman, bukan hubbul waton lo ya. Oh ya. Iya. Tapi harus lah. Iya, hubbul waton harus. Tapi di sini hubbul waton minal iman, cinta negeri. Jangan sampai kemudian kita itu cinta kepada negara kita, tapi kontraproduktif dengan perbuatan, perilaku yang kita lakukan. Kita tidak bisa mencintai negara dengan kita itu mencabik-cabik rasa kebangsaan. Kita tidak bisa mencintai negara kita ini apabila mencabik-cabik nilai-nilai kemanusiaan, mencabik-cabik nilai ukhuwah Islamiyah kita. Jangan. Baik. Nah, tadi kita sudah bahas ya bagaimana ukhuwah itu ada 3 ya Gus ya. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah atau insaniyah begitu ya Gus. Nah, gimana sih ya? Itu memang secara teori memang perlu kita lakukan. Nah, nanti ada tipsnya nih Gus ya, bagaimana membalanskan atau bukan menyeimbangkan. Memang kita benar-benar bisa melakukan ketiga hal tersebut ya. Kalau bahas tentang tiket surga banyak ya, tiket masuk surga itu. Selain kita beribadah pada Allah, lalu juga bagaimana hubungan kita kepada manusia. Nah, salah satunya adalah bagaimana cinta pada tanah air. Sebagaimana tema kita kali ini yaitu Islam dan nilai-nilai kebangsaan. Nah, Gus, di segmen terakhir ini Gus ya, kalau memang kita tadi sempat bahas ada berapa ukhuwah Islamiyah, watoniyah, dan juga insaniyah atau basyariyah, membalanskan, menyeimbangkan ketiga hal itu sehingga kita bisa dapat tiket surga tadi ya Gus ya. Ya, kita itu harus sadar bahwa kita itu diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka hendaklah kita itu memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Maka apabila kita itu memanusiakan manusia, maka kita akan bersikap apa yang ada di dalam diri kita itu juga terjadi pada orang lain. Kalau kita disakiti, maka orang lain juga sakit. Ya, diperlakukan dengan yang sama juga sakit. Apabila kita dibaiki orang, maka ya kita juga harus baiki orang. Artinya apa? Memanusiakan manusia itu merupakan fondasi daripada nilai-nilai ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Kemudian naik lagi kepada ukhuwah Islamiyah. Nabi Muhammad secara tegas mengatakan bahwa al-muslimu lil muslimin kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'don. Bahwa orang Islam yang satu dengan orang yang lain adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Dan juga ada yang hadis lain yang mengatakan kal jasadil wahid, sebagaimana tubuh yang satu. Apabila tubuh itu satu disakiti, anggotanya disakiti, maka yang lain ikut sakit. Maka nilai-nilai ukhuwah Islamiyah itu juga harus dipertahankan sesuai dengan dasar bahwa kita itu memang bersaudara, dipersaudarakan oleh kesamaan akidah. Dan itu yang dibangun Nabi ketika beliau pertama kali mendirikan kota Madinah. Ya, di dalam Mitsaqul Madinah itu juga dicantumkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah itu. Kemudian ada ukhuwah watoniyah. Kita itu dipersatukan oleh bangsa yang sama, oleh tumpah darah yang sama, oleh tanah air yang sama. Kita menghirup di udara yang sama, kita bersujud di tanah yang sama, kita menggunakan sajadah juga di sajadah bumi yang sama. Maka nanti kita pada akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya Zawi Imron, dikebumikan di tanah Indonesia, dan kita akan berbaur dalam semerbak harumnya tanah Indonesia yang mewangi, yang di sana tumbuh subur berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Maka apabila kita itu pingin menjadikan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka semangat dan prinsip-prinsip nilai-nilai kemanusiaan berupa ukhuwah basyariyah, kemudian ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah itu harus balance dengan cara memanusiakan manusia, dengan berbuat adil untuk semuanya, dengan memperlakukan dengan yang sama hak dan kewajibannya,
dengan kita saling peduli antara yang satu dengan yang lainnya. Maka jangan menyakiti orang, kalau kamu disakiti itu sakit, dan bahagiakan orang karena kamu suka juga untuk dibahagiakan. Masya Allah, bahagiakan orang karena dibahagiakan itu menyenangkan. Menyenangkan. Oke Gus, baik, di akhir segmen ini mau Gus closing statement atau mungkin imbauan pada pemirsa di bulan Ramadan ini ya, apa yang bisa dimaksimalkan khususnya kaitannya dengan cinta dan tanah air atau bangsa? Di bulan Ramadan itu adalah saatnya kita harus merefresh diri. Bagaimana kita itu menumbuh kembangkan nilai-nilai kebangsaan. Orang itu akan sempurna hidupnya apabila bisa menyeimbangkan hablum minallah dan hablum minan nas. Maka dari itu dalam setiap Allah memerintahkan aqimis shalah, pasti ada wa'atuz zakah. Nilai-nilai puasa dengan berbagi takjil, berbagi sedekah, memperbanyak amal ibadah sosial yang lain, itu merupakan nilai-nilai yang bisa memupuk nilai-nilai kebangsaan kita. Persatuan kita akan kuat apabila kita saling peduli antara yang satu dengan yang lainnya. Maka persatukanlah kita dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan itu ada pembelajarannya di bulan suci Ramadan. Madrasah Ramadan adalah madrasah yang membentuk untuk menyuburkan nilai-nilai keislaman berbingkai nilai-nilai kebangsaan, atau nilai-nilai kebangsaan berbingkai nilai-nilai keislaman. Masya Allah, saling melengkapi ya. Bagaimana juga kita bisa merefleksikan diri, memaksimalkan betul di bulan Ramadan ini, khususnya bagaimana kita merefleksikan dan juga mengaplikasikan dari nilai-nilai kebangsaan itu sendiri, yaitu dengan memanusiakan manusia. Terima kasih Gus Ubed ya sudah bergabung bersama kami. Tentunya semoga apa yang sudah disampaikan juga bisa bermanfaat kita semua. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, informasi penting ya, ini pemirsa kami ulang kembali, yaitu apabila pemirsa di rumah ingin berbuka bersama dengan teman kantor ataupun sahabat ataupun pasangan, Anda bisa ini ya buka bersama di Taman Dayu Golf Club and Resort. Jadi menyuguhkan paket menu buka bersama Kampung Ramadan dengan harga hanya Rp150.000 per pax, dan Anda bisa menikmati puluhan menu khas Kampung Ramadan all you can eat. Artinya Anda bisa mengambil sepuasnya. Dan tentunya informasi tambahan ini, mungkin pemirsa di rumah mengadakan buka bersama dengan menghadirkan tausiah bersama Kiai, silahkan saja, monggo, bisa diliput langsung oleh tim TV9. Anda bisa menghubungi nomor 0821 31744 321. Dan tentunya jangan lupa untuk tetap saksikan program-program spesial Ramadan di TV9 Nusantara. Akhir kata, saya Putri Humaira mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.